Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara online dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa minta kepada Allah semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya anak-anak bisa membuka kitab atau LKS Sejarah Kebudayaan Islam dan tolong diperhatikan video tayangan berikut ini. Pada kesempatan lalu kita sudah mempelajari tentang dakwah bil jahri atau dakwah terang-terangan, yang hal ini dilakukan oleh Nabi setelah 3 tahun berdakwah secara sirri atau secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan wahyu, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dari ayat itulah kemudian Nabi mulai melaksanakan dakwah secara terang-terangan, yaitu diantaranya dengan cara mengundang orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangi jamuan makan yang disediakan oleh Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya pada saat itu. Atau suatu ketika Nabi memanggil-manggil mereka untuk berkumpul di bawah bukit. Kemudian Nabi naik bukit dan menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Di mana pada saat itulah Nabi mendapat cacian, makian dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, sehingga kemudian Abu Lahab dicelah sendiri oleh Al-Quran secara langsung, yaitu melalui firman Allah dalam surat Al-Lahab. Di antara prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah pertama mengajarkan ketauhidan atau keesaan Allah, karena mereka kaum kafir Quraisy dan juga pada umumnya manusia pada saat itu telah menyimpang dari garis ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi juga mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan meninggalkan kepercayaan atau agama yang lain yang telah menyimpang dari garis ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memberi kabar gembira kepada manusia bahwa hidup ini tidak hanya di dunia ini, tetapi juga ada hidup yang kekal nanti, yaitu hari akhirat, di mana semua amal manusia akan mendapat balasan. Kemudian yang keempat adalah merubah perilaku jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah telah melakukan kerusakan-kerusakan secara moral. Di antaranya adalah perzinaan yang sangat bebas sekali. Kemudian juga pembunuhan, perjudian, minum-minuman keras. Bahkan yang sangat buruk sekali adalah mengubur
anak perempuan atau bayi perempuannya dalam keadaan hidup. Kemudian juga mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, di mana ajaran Islam mengajarkan persamaan derajat antara semua manusia. Ini berbeda dengan tradisi kafir Quraisy, di mana ada kaum sebagai majikan dan ada kaum sebagai buruh atau sebagai budak. Karena itulah banyak di antara mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Hanya sedikit sekali yang mengikuti ajaran Nabi. Hal ini dilakukan karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka anggap dengan kedatangan Islam, dengan dakwah Nabi, mereka anggap bahwa Nabi ingin berkuasa secara politik. Oleh karena itu, bagi mereka, para tokoh-tokoh atau ketua-ketua kabilah, mereka merasa kedudukannya terancam. Oleh karena itu, mereka tidak mau masuk Islam. Yang kedua juga takut kehilangan status sosial, karena dalam Islam semua manusia derajatnya sama. Yang ketiga adalah takut kehilangan secara ekonomis dalam hal perdagangan dan pembuatan patung, karena dengan adanya larangan menyembah berhala, maka tentu saja patung dan berhala mereka tidak akan laku di pasaran. Kemudian yang keempat adalah karena mereka setia terhadap agama nenek moyang mereka, atau dapat dikatakan mereka secara taklid buta, membabi buta, mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang sudah beratus-ratus tahun dijalankan mereka, tanpa mau tahu apakah ajaran itu benar atau salah. Yang kelima, mereka secara acuh tak acuh tidak mau percaya ajaran Islam atau kebenaran ajaran Islam. Yang keenam adalah keangkuhan mereka. Mereka merasa bahwa mereka berkedudukan tinggi, tidak akan mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena mereka menolak terhadap dakwah Nabi, mereka kemudian melakukan reaksi atau respon terhadap dakwah Nabi. Di antaranya adalah berusaha mendekati Abu Thalib agar merayu kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga menawarkan seorang pemuda tampan yang bernama Amroh ibnu Walid untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Abu Thalib menolaknya. Kemudian mereka juga membangkitkan keraguan-raguan, menjelekkan ajaran Islam, menyebarkan isu-isu dan fitnah-fitnah bahwa Nabi adalah tukang sihir, ya, bahkan Nabi dianggap penyair, ya, bahkan Nabi dianggap orang yang gila. Kemudian mereka juga menawarkan untuk mempertemukan ajaran Islam dengan tradisi jahiliyah, atau saling bertukar sesembahan. Suatu ketika menyembah kepada Allah dan suatu ketika lagi menyembah kepada berhala secara bergantian. Namun Nabi tentu saja menolak. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang kelima adalah mereka menyuruh Utbah ibnu Rabi'ah
untuk membujuk Nabi dengan menawarkan pilihan-pilihan kepada Nabi, yaitu apakah Nabi ingin kedudukan, apakah Nabi ingin harta benda, atau Nabi ingin wanita. Tapi hal ini kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad dengan tegas bahwa Nabi tidak meminta materi atau keduniaan. Nabi mengatakan, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr lama taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu li au ahliku fi." Seandainya kaum kafir Quraisy dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku memperoleh kemenangan atau aku akan binasa di dalam berdakwah. Itulah jawaban Nabi secara tegas. Yang keenam adalah mereka terus mengganggu dan merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi juga mendapatkan perlakuan dan penyiksaan. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Bilal bin Rabah yang disiksa oleh Umayyah, dihimpit dengan batu besar dan dipanaskan di bawah terik matahari di padang pasir. Kemudian juga Sumayyah yang disiksa oleh Abu Jahal dengan ditusuk dengan panah atau tombak yang telah dipanaskan sehingga Sumayyah mati dalam keadaan terpanggang. Kemudian mereka juga melakukan embargo atau pemboikatan terhadap Nabi dan kaumnya, termasuk terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Nabi bersama para sahabat kemudian mengasingkan di lembah Si'ib yang terasing dari kehidupan orang kafir Quraisy karena diboikot. Di antara isi pemboikotan itu adalah tidak boleh berhubungan secara sosial. Kemudian juga tidak akan boleh berdagang atau berjual beli. Kemudian juga tidak akan mengadakan hubungan pernikahan. Hal inilah yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat yang sangat berat sekali. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya diadakan pemboikotan ini. Bahkan Nabi dan para sahabat kesulitan dalam memperoleh makanan, sehingga mereka memakan daun-daun dan lumut-lumut yang ada di bebatuan. Sehingga kemudian Allah memberikan pertolongan dengan dirobeknya atau dimakan rayap perjanjian itu yang telah ditaruh di atas Ka'bah. Dan orang-orang kafir kemudian sebagian ibah dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan pemboikotan atau embargo tersebut. Kemudian di antara usaha atau reaksi kaum kafir Quraisy yang lain adalah mempengaruhi pimpinan-pimpinan dari luar kota Mekah ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habsyi misalnya. Mereka menyuruh mempengaruhi Raja Habsyi. Ketika Nabi melakukan hijrah ke Taif, mereka mendatangi tokoh-tokoh di Taif untuk melarang mereka menerima Nabi Muhammad SAW. Demikianlah penjelasan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kurang jelas silahkan anak-anak dapat ditanyakan melalui
WhatsApp. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.